Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Gani, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan manusia atau keterkaitan antara filsafat dan manusia berdasarkan buku yang pengarangnya bernama Novi Fajar Prasetyo yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2013. Dalam buku ini sebelum lebih jauh membahas tentang hakikat manusia dalam dimensi filsafat, penulis terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian filsafat itu sendiri secara etimologis. Filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein atau artinya cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, sophia mengandung banyak makna. Beberapa filsuf Yunani seperti Herodotus, Pythagoras, dan Plato menunjukkan keberagaman pengertian daripada filsafat itu sendiri. Herodotus menggunakan kata philosopein dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Yang kemudian kefilsafatan tentang manusia. Ada satu pertanyaan yang sering kita dengarkan, yaitu untuk apa kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang akan selalu terdengar saat manusia lahir hingga manusia itu meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam itulah, manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika merunut jauh ke belakang sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Jika kita melihat segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani yang nous, intuitif, supranatural, dikarenakan oleh kerjasama yang dilakukan oleh akal, menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi, manusia memiliki daya pengamatan, karena pengamatan yang disertai dengan daya penggambaran atau penggagasan, manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Yang kemudian pemikiran filsuf tentang manusia. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Yang pertama, manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu yang pertama jiwa, yang kemudian tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lainnya. Jika berada di dalam tubuh, layaknya dalam sebuah penjara, seperti yang diungkapkan oleh Plato bahwa tubuh adalah musuh jiwa, karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu. Maka tubuh merupakan penjara jiwa. Ini merupakan menurut Plato. Menurut pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu nous, akal, kemudian thumos, semangat, dan epitumia atau nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu Demokritos mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Jiwa pun adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus, dan licin. Oleh sebab itu tidak saling menyatu satu sama lain. Demikian juga dengan atom-atom yang berbentuk lain. Namun ada juga aliran yang mengajarkan tentang aliran perpindahan seperti Pythagoras. Pythagoras mengajarkan keabadian jiwa manusia dan perpindahannya ke dalam jasad hewan apabila telah mati. Dan jika hewan tersebut mati, maka jasadnya akan berpindah ke jasad lainnya. Demikianlah seterusnya. Perpindahan jiwa yang demikian disebut dengan suatu proses penyucian jiwa. Jiwa akan kembali ke tempat asalnya di langit apabila proses penyuciannya telah selesai.
Oleh karena itu, kejahatan dianggap telah bersemayam dalam benda. Maka tugas manusia adalah membebaskan diri dari pengaruh tubuhnya dengan tidak makan daging, bermusik, tidak mengadakan persetubuhan dan lainnya. Paham Pitagoras ini dianut oleh Apollonius dan Tiana. Tinjauan kefilsafatan tentang manusia di atas menitik beratkan kepada dayanya, akan tetapi pandangan Philo yang mempertemukan filsafat Helenisme dengan agama Yahudi lebih menitik beratkan pada aspek lain. Hal ini tampak jelas dalam pandangan bahwa dalam strukturnya manusia adalah gambar alam semesta. Akan tetapi manusia sebagai idea, yaitu sebagai manusia yang tidak bertubuh, telah ada sejak kekal di dalam logos. Jiwa manusia dibedakan antara jiwa sebagai kekuatan hidup dan jiwa yang bersifat akali. Nous bersifat akali atau nous adalah jiwa yang lebih tinggi yang bersifat ilahi. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.